Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita masuk di dalam tahun 2023 ini. Tidak terasa tahun demi tahun sudah berlalu, kita boleh ada pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada dalam tahun ini, kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami semua boleh hidup di dalam tangan Bapa kami yang kekal. Berkatilah waktu perenungan firman Tuhan yang singkat pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk kita memasuki tahun 2023, saya mensyukuri sekali berkat Tuhan karena tanggal 4 Januari kemarin, saya sudah menghitung seluruh berkat Tuhan dan sudah 2 tahun, saudara, pelayanan YouTube online ini His Partner Ministry. Sudah 2 tahun. Saudara, His Partner Ministry adalah sebuah pelayanan yang saya gagas sendiri untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat logo yang saya buat di sini, dengan landasan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan sebagai otoritas kebenaran, dan api Roh Kudus yang terus menyemangati menjadi partner Allah dalam menjalankan mandat budaya bagi semua umat pilihan Allah. Melalui renungan-renungan singkat, webinar-webinar akan diadakan dan pelayan-pelayan lain di kemudian hari. Saudaraku, mohon doanya. Dukungan saudara saya sangat perlukan. Kiranya His Partner boleh menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Dan saya juga mengajak saudara untuk menjadi His Partner, partner Allah dalam menggarami dunia ini. Saudara, renungan hari ini bertemakan hidupku dalam tangan Bapa yang kekal. Hidupku dalam tangan Bapa yang kekal. Waktu masuk tahun 2023, saudara, apa perasaan kita? Minggu lalu, di akhir tahun, saya mengajak kita merenungkan tentang Jehovah Shammah. Tuhan hadir di sana. So, sadarkah kita bahwa tahun ini, 2023 ini, ada di dalam tangan Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kita lihat firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita sudah bahas 2 tema sebelumnya, penasihat ajaib dan Allah yang perkasa. Kita akan melihat hari ini tentang Bapa yang kekal. Saudara, harus kita pahami bersama bahwa istilah Bapa yang ada di sini adalah bukan relasi antara Allah Anak, Yesus Kristus, dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, bukan. Tapi berbicara mengenai Bapa dalam pengertian metafora, hubungan antara Yesus Kristus sebagai Mesias dengan kita sebagai anak-anaknya. Di relasi antara Yesus Kristus sebagai Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga dengan pemahaman seperti itulah kita coba memahami pemahaman Bapa yang kekal. Kita sebagai anak-anaknya daripada Bapa kita yang kekal, Yesus Kristus. Masalahnya begini, ada banyak persepsi kita tentang kata Bapa. Kalau kita mendengar kata ayah, papa, kita punya banyak sekali persepsi yang beda-beda, bukan? Ada banyak pengalaman pribadi tentang kita dan ayah kita. Atau kita sebagai seorang ayah. Itu ada problem tentang ada ayah yang baik, ada ayah yang jahat. Ada ayah yang keras, ada ayah yang lembut. Ada ayah yang bertanggung jawab, ada juga ayah yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ini saudara, Bapa di dunia itu Bapa yang berdosa, manusia berdosa, dan Bapa yang tidak kekal, pasti mati. Sehingga waktu kita mencoba memahami Bapa yang kekal, jangan sampai saudara, pemahaman kita tentang ayah kita itu menghalangi kita bisa memahami tentang Bapa yang kekal. Saudara, kita akan renungkan Mesias sebagai Bapa yang kekal kita. Saudara, kita bersyukur sekali sebagai Bapa yang kekal, dia adalah Allah yang kekal. Itu artinya kekal, ya, everlasting, eternal, sesuatu yang dari dulu sudah ada, sekarang sudah ada dan terus ada. Yang tidak akan mati, yang akan selalu ada. Kekal. Kekal. Nah, kita bayangkan sebagai Bapa yang kekal, dia juga adalah Allah yang pencipta dan penebus kita. Dia adalah pemelihara dan memberikan perlindungan bagi hidup kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang mengajar dan mendisiplin kita. Dengan segala karakteristik Allah yang seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya kekal, saudara. Sebetulnya, saudara, sampai di situ pun kita bisa berkata, puji Tuhan, saya punya Bapa yang kekal. Kalau Bapa di dunia, Bapa saya di dunia, menyakiti saya, kalaupun dia adalah seorang Bapa yang baik hati, mereka semua tidak kekal. Mereka semua punya batasnya, punya limitnya. Kita pun punya batas, punya limit sebagai seorang ayah. Tetapi kita memahami, kita punya Bapa yang kekal, yang memiliki kekekalan, yang begitu mengasihi kita, memelihara kita, bahkan mendisiplin kita.
Kita harus berkata, Tuhan terima kasih karena kami bisa punya Allah yang kekal seperti Engkau, Bapa yang kekal seperti Engkau. Saudaraku sekalian, apa sih kalau begitu relevansinya buat kita saat ini? Saudara, yang pertama, Allah atau Yesus Kristus Mesias sebagai Bapa yang kekal, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak mungkin sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kita hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita harus buka hati kita, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Satu kebenaran yang mutlak yang harus kita menjadi sebuah fondasi hidup kita ke depan. Bahwa Dia memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita pasti binasa secara fisik, tapi kita akan mengalami hidup yang kekal ketika kita bertemu dengan Bapa yang di surga. Saudara, yang kedua, relevansinya apa? Bapa yang kekal itu menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudara, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Allah menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Dia menyediakan guidance, ya, bimbingan waktu kita harus memutuskan A atau B, problem-problem yang sangat serius. Dia menyediakan comfort, satu penghiburan, waktu kita sedang mengalami duka hati. Dia memberikan kita kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, support hidup kita. Dia memberikan kita orang-orang di sekitar yang bisa menolong kita, mengajar kita, mensupport kita. Dia juga mendengarkan doa kita. Dia menyembuhkan sakit-sakit fisik kita. Dia membuka pikiran kita supaya kita bisa mengerti kebenaran. Dia memberi kekuatan saat kita ingin menyerah. Saudara, Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudaraku, Bapa di dunia, Bapa yang normal, yang wajar, pasti akan berusaha segala macam cara untuk menyediakan segala yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, bukan? Kita pasti berusaha kerja keras. Kalau perlu kerja lembur, kerja double job dan sebagainya, supaya apa? Bisa memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, saudara. Itu pun pasti ada batasnya. Ada saatnya di mana dia harus berhenti bekerja, entah karena meninggal atau segala macam. Tapi kalau kita memahami itu, saudara, Bapak akan berusaha menyediakan yang diperlukan. Itu pun banyak anak-anaknya mungkin komplain. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Saudara, kita bersyukur sekali Bapa kita di surga. Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Bapa yang kekal, Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Luar biasa, saudara. Saudara, mari kita pahami apa yang kau butuhkan. Kita bedakan dengan apa yang kau inginkan, saudara. Saudara, kita punya keinginan begitu banyak sekali, tapi mungkin menjadi kebutuhan adalah hal-hal yang sangat basic sekali sifat. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, Mesias, Bapa yang kekal, menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudara, poin yang ketiga, Dia peduli kepada kita. He cares for us. Dia peduli kepada kita. Saudara, peduli di sini ada dua aspek. Yang pertama adalah Dia mendisiplin kita. Dia mendisiplin kita. Saya percaya, saudara, Bapa di dunia pun mendisiplin anak-anaknya, bukan? Ya, saudara, saya bacakan Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, seorang ayah saat menyayangi anak, dia akan mendisiplin anaknya. Seorang ayah saat menyayangi anak-anaknya, dia akan memberikan aturan-aturan, teguran-teguran, bahkan disiplin-disiplin dari yang lembut sampai yang keras. Artinya, itu satu hal yang wajar karena ayah mengasihi anak-anaknya. Demikian juga dengan Bapa kita yang di surga. Dia mendisiplin kita. Yesus Kristus mendisiplin kita. Jangan menolak didikan Tuhan. Itu bukti tanda Dia peduli, Dia mengasihi kita. Dia mendisiplin kita. Saudara, memang kadang-kadang begini, saudara, ya. Sebagai ayah yang secara fisik manusia saat ini, kita seringkali mendisiplin anak, tapi kadang-kadang kita lupa batasnya, saudara. Kita meluapkan emosi kita saat kita mendisiplin anak-anak kita, sehingga membuat luka-luka batin dalam hidup mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus tidak sampai dalam pengertian Dia Allah yang kekal, Dia tahu semuanya,
waktu dia mendisiplin kita, itu adalah satu hal yang harus kita terima. Bukan sesuatu yang over kita terima. Mari kita belajar taat pada didikan Tuhan. Karena itu menandakan dia peduli, dia mengasihi kita. Dan yang terakhir, He cares for us adalah dia berdoa bagi kita. Dia sebagai juru syafaat kita. Saudaraku, ayat 17 ayat ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudara, sangat indah sekali kalau kita memahami bahwa Yesus berdoa untuk kita, saudara. Perantara kita bukan orang lain, bukan imam, bukan pendeta, bukan pastor, tetapi Yesus Kristus sendiri yang berdoa bagi kita. Saudara, lihat sini. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudara, luar biasa sekali bukan? Dia menunjukkan kasih kepeduliannya kepada kita. Dia berdoa bagi kita. Saudara, puji Tuhan. Kita boleh hidup di tangan Bapa yang kekal. Tahun ini kita menghidupi hidup kita hari lepas hari. Kita ada di dalam satu tangan Bapa yang kekal, saudara. Saudara, itu satu hal yang luar biasa indah, yang luar biasa menenangkan hati. Meskipun banyak ancaman, tantangan ke depan. Tapi waktu kita berkata, saya hidup dalam tangan Bapa yang kekal, saudara. Bagaimana seorang Bapa mengasihi anak-anaknya, kita percaya juga bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, kadangkala kita tidak memahami bahwa kita hidup di dalam tangan Bapa yang kekal. Kita masih mencari-cari solusi lain, mencari-cari ilah yang lain. Terus saya berikan sebuah ilustrasi untuk mengakhiri renungan ini. Ada seorang anak kecil, ya katakanlah usianya mungkin 3 tahun, 4 tahun ya. Dia bersama dengan ayahnya naik kereta api. Ya. Mau pergi ke sebuah kota. Ya. Saat kereta datang, kemudian mereka masuk ke dalam kereta itu, duduk di dalam kursi yang sudah ditentukan. Karena masih menunggu penumpang lain, waktu berlalu cukup lama. Ya. Anak itu sudah mulai bosan. Ya. Sudah mulai bosan, dia mulai merengek, "Pak," katanya begitu ya, "Pak, katanya kita mau naik kereta api, Pak." "Iya dong, Pak, aku mau naik kereta api dong." Ya. Terus mengeluh. Bapaknya bilang, "Kita sudah di kereta api. Tapi Pak, aku mau naik kereta api." Terus mengeluh. Ya, anak itu sudah bosan terus mengeluh. Setelah berlalu bermenit-menit, "Pak, aku mau naik kereta api dong, aku mau naik kereta api dong." Bapaknya bilang, "Kita sudah di kereta api." Masih terus mengeluh seperti itu. Kemudian begini, "Yuk, ikut Papa keluar." Kayaknya mengajak dia keluar. Kemudian keluarlah dari gerbong itu, kemudian dengan jarak kira-kira 1 meter, dia tunjuk. "Itu tas kamu kan, dalam kan?" "Iya Pak, tas aku." "Tadi kita di mana?" "Di dalam situ kan?" "Iya Pak, kita di dalam situ." Perhatikan nggak bahwa tadi kita sebetulnya di dalam situ, kita sudah di kereta itu. Ya, cuma kamu tidak sadar kamu di dalam kereta itu. Setelah kamu di luar, kamu lihat, ya kita tadinya di situ. Saudara sekalian, ilustrasi ini menggambarkan kadang kita tidak sadar bahwa kita hidup di dalam tangan Tuhan. Tuhan memegang kita. Yesus Kristus menjaga hidup kita. Hidup kita tahun ini di dalam tangan Bapa yang kekal. Saudara, syukuri itu. Saudara, nikmatilah hidup dalam tangan Bapa yang kekal. Jangan penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Karena Bapa kekal adalah Bapa kita yang memegang tangan kita. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.